Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang logical fallacy of accident. Tapi sebelum saya akan menjelaskan tentang logical fallacy of accident, saya akan menjelaskan genealogi logika. Apa sih logika itu? Sebagian orang melarang orang lain untuk belajar logika. Bahkan sebagian lainnya malah ada yang mengkafirkan orang yang belajar logika. Kok bisa? Hal ini begitu banyak mengundang pertanyaan-pertanyaan dari orang lain. Salah satunya itu seperti apa sih yang dipelajari ilmu logika itu? Apakah ilmu logika itu seperti ilmu hitam yang dapat menyesatkan orang beriman menjadi kafir, atau malah sebaliknya, orang yang belajar ilmu logika malah semakin teguh keimanannya, semakin taat kepada Tuhan yang Maha Esa? Jelas, kita tidak dapat menghukumi sesuatu apa yang kita tidak ketahui. Disadari atau tidak, pada hakikatnya manusia perlu aturan dalam menganalisis berbagai masalah. Karena ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir dengan benar. Keperluan kita kepada ilmu logika adalah untuk mengatur atau mengarahkan cara berpikir kita yang benar. Logika berasal dari kata Yunani yang berarti logos, yang artinya sabda perkataan atau pemikiran. Logika telah digunakan oleh Socrates, Plato, bahkan para pendahulunya untuk membangun argumentasi yang persuasif. Sembari menolak argumentasi orang lain, logika juga dipahami sebagai ilmu yang sistematis karena upaya keras dari pemikiran Aristoteles. Itulah mengapa Aristoteles disebut bapak logika dari Yunani. Logika kemudian diadopsi dari berbagai budaya, berbagai daerah, bahkan juga agama. Di Yahudi, kita dapat mengenal berbagai filosof dari yang populer hingga tidak populer. Thomas Aquinas, seorang pendeta sekaligus filosof dari masa pertengahan, ingin memadukan agama Kristen dengan filsafat, termasuk logika, yang mana logika itu termasuk bagian dari filsafat itu sendiri. Sementara dalam tradisi Islam, ilmu logika mencapai puncaknya pada abad kedua Hijriah atau abad ke-7 Masehi, yang dimana buku Yunani, khususnya logika filsafat, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab yang dipelopori oleh Hunain bin Ishaq. Objek kajian atau hal yang dipelajari dalam ilmu logika itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu objek material, yaitu pikiran, dan yang kedua yaitu objek formal, cara berpikir yang benar. Ilmu logika adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip berpikir benar dalam perkembangannya. Kemudian definisi dari logika itu sendiri mendapatkan kritik oleh Irving Marmer-Copy, yang dimana dia berpendapat bahwa ilmu logika bukan prinsip berpikir dengan benar, karena berpikir juga merupakan objek kajian dari ilmu psikologi. Berpikir adalah proses akal untuk kita mengetahui apa yang kita belum ketahui. Tapi bisa juga memperjelas pengetahuan yang samar dalam pemikiran kita itu sendiri. Mengingat, melamun dan merenung merupakan bagian dari aktivitas berpikir, namun ini tidak termasuk ke dalam kajian logika. Aktivitas yang merupakan termasuk ke dalam kajian logika itu adalah penalaran. Penalaran adalah suatu jenis berpikir yang bertugas untuk mengumpulkan premis-premis yang ada. Maka definisi dari ilmu logika itu sendiri adalah tentang prinsip bernalar dengan benar. Apakah ilmu dan pengetahuan adalah dua terminologi yang memiliki makna yang sama? Tentu saja tidak. Knowledge atau pengetahuan adalah hadirnya realitas kita terhadap apa yang ditangkap oleh akal. Misalnya, apa saja yang ditangkap oleh akal terhadap batu, itulah pengetahuan kita tentang batu.
Pengetahuan kemudian terbagi menjadi yang hanya sebatas pengetahuannya seperti konsep atau gambaran. Hal ini belum dapat dihukumi. Dan yang kedua itu pengetahuan yang dapat dipahami. Hal ini jelas proposisinya seperti warna batu itu hitam, batu itu keras, dan lain sebagainya. Sementara ilmu adalah informasi yang partikular dan sistematis. Dalam logika modern, ilmu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ilmu a posteriori dan yang kedua yaitu ilmu a priori. Ilmu a posteriori merupakan ilmu yang diperoleh oleh indrawi ataupun eksperimen empiris seperti ilmu kimia, kedokteran, ataupun ilmu ilmiah yang bersifat alamiah maupun sosial. Sementara ilmu a priori, ilmu yang didapatkan tanpa adanya pengalaman indrawi ataupun eksperimen empiris. Namun, ilmu a priori ini bersumber dari filsafat, hukum, etika, termasuk juga logika itu sendiri. Panca indera merupakan tahap pertama sekaligus tahap paling penting untuk mencapai ilmu pengetahuan. Kelima panca indera inilah sangat penting untuk kita memperoleh ilmu pengetahuan. Meskipun panca ilmu pendengaran dan ilmu penglihatan ini seringkali disebut sangat penting untuk kita memperoleh pengetahuan. Namun, Aristoteles mengatakan, jika kita kehilangan satu indera, itu sama dengan kita kehilangan satu ilmu. Logika hadir sebagai pengatur cara berpikir manusia itu hingga berpikirnya itu menjadi benar. Setelah cara berpikirnya benar, barulah perkataan, tindakan, serta hasil itu dapat ikut menjadi benar. Bagaimana cara kita berbicara mengenai perihal salah dan benar jika pemikiran kita itu tidak benar? Maka dari sinilah kita perlunya belajar ilmu logika agar kita dapat mengetahui apakah perihal itu salah atau benar. Namun, apakah setelah kita belajar ilmu logika, pemikiran kita menjadi mutlak benar? Tentu saja tidak selalu begitu. Hal ini bergantung kepada kaidah-kaidah yang diterapkan oleh sang pembelajar ilmu logika tersebut. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan yaitu logical fallacy of accident. Apa sih logical fallacy itu? Jadi, logical fallacy itu adalah kesalahan logika yang dimana aturan umum diterapkan pada situasi khusus, yang dimana sebenarnya pengecualian dari aturan tersebut. Kesalahan ini terjadi karena tidak mempertimbangkan bahwasanya aturan umum mungkin tidak cocok untuk semua situasi. Di sini saya akan mengambil contoh simpelnya tentang logical fallacy of accident, yaitu tidak boleh berbicara saat guru atau dosen menjelaskan. Aturan umum ini dikatakan bahwa jika guru dan dosen itu menjelaskan, dan itu akan menjadi hal yang sangat fatal atau salah ketika kita berbicara dengan teman sebangku atau bercanda dengan teman sebangku. Tetapi beda lagi kasusnya jika hal ini sangat penting atau darurat. Jika kita mengalami sakit seperti sakit kepala, sakit perut, dan lain sebagainya. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya logical fallacy of accident atau kesalahan accident ini terjadi ketika kita menerapkan aturan umum terhadap aturan khusus, yang dimana aturan khusus ini adalah pengecualian. Jadi penting bagi kita untuk berhati-hati agar tidak salah menerapkan penerapan umum untuk penerapan khusus. Mungkin ini saja penjelasan tentang logical fallacy of accident. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.